Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat, kepada Bapak Dani Aidil Ismayadi, SSI MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma Pemrograman 1, dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam pembuatan program aplikasi sederhana untuk sales obat di PT Laboratories. Untuk anggota dari kelompok 5 sendiri, yang pertama ada Alia Nurbani, lalu yang kedua ada Andre Susilo, lalu yang ketiga ada Kurniawan Nur Anwar, lalu yang keempat ada Melanda Putri Nabila, dan yang terakhir saya sendiri, Kori. Selanjutnya, untuk penjelasan bab 1, dijelaskan oleh rekan saya, Alia Nurbani. Subjek penelitian, sales obat yang merekap data pemesanan obat yang keluar. Bab 1, ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan, dan ruang lingkup. Yang pertama, latar belakang. Teknologi merupakan salah satu hal yang penting di era sekitar ini. Dikarenakan sudah bisa mencakup segala bidang dalam kehidupan, termasuk dalam usaha dan perdagangan. Salah satu medical representatif yaitu PT Lapi Laboratories memiliki sebuah permasalahan di mana ada kesulitan dalam merekap data pesanan obat yang masih menggunakan sistem konvensional sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian dan perekapan data dalam pengiriman obat. Medical representative yaitu PT Lapi Laboratories merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang bergerak aktif pada bidang pembuatan produk-produk dan pengembangan sumber daya manusia yang bermutu serta aktif juga dalam proses rekap pengiriman barang kepada rumah sakit, apotik, klinik, atau distributor. PT Lapi Laboratories ini memiliki sebuah permasalahan di mana ada kesulitan dalam pencatatan, pencarian, dan perekapan data pesanan obat yang masih menggunakan sistem konvensional atau tulis tangan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencatatan, pencarian, dan perekapan data dalam pengiriman obat. Dengan cara konvensional atau tulis tangan, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencatatan dan pencarian data, serta memerlukan banyak tempat dengan buku yang tebal, terlebih lagi jika digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu, dengan permasalahan tersebut, kami melakukan sebuah penelitian dan akan membuat aplikasi sederhana yang dapat digunakan pegawai PT Lapi Laboratories untuk menyimpan rekap data pengiriman obat ke dalam memori penyimpanan komputer, sehingga dapat menampilkan rekapan data pesanan obat yang akan dikirim secara otomatis, cepat, dan mudah. Rumusan masalah. Di rumusan masalah ini terdapat 3 poin, yaitu kesulitan dalam pencatatan data pesanan barang atau obat yang dipesan. Kesulitan dalam pencarian data pesanan barang atau obat yang telah dicatat pada buku. Terlalu menghabiskan banyak waktu pencatatan dan perekapan. Baik, selanjutnya untuk manfaat dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Melanda Putri Nabila. Untuk manfaat, yang pertama, tidak menghabiskan banyak waktu dalam proses pencatatannya. Yang kedua, mempercepat waktu pengiriman obat. Yang ketiga, mempermudah perekapan data yang akan diterima distributor. Yang keempat,
mencegah rentannya kesalahan dalam penyimpanan data yang masuk ke distributor, dan yang terakhir, mempermudah dan mempercepat waktu dalam pencarian data. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mempermudah dalam mencatat pesanan barang atau obat yang telah dipesan dan siap dikirim. Yang kedua, membuat pencairan data secara manual pada aplikasi sehingga membuat perekapan data pesanan obat lebih akurat. Dan yang terakhir, meminimalisir waktu agar tidak sampai menunda pengiriman barang. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, aplikasi ini dibangun tidak menggunakan database, melainkan menggunakan array. Yang kedua, bentuk aplikasi sederhana ini berbentuk CLI atau Command Line Interface, bukan berbentuk GUI atau Graphical User Interface. Yang ketiga, obat-obatan hanya obat yang biasa dipesan oleh rumah sakit, apotek, dan klinik. Yang keempat, rumah sakit, apotek, dan klinik adalah yang sudah terdata di PT Lapi Laboratories. Dan yang terakhir, program ini belum dijalankan secara nyata, masih berupa rancangan dan program sederhana. Lalu untuk selanjutnya, bab 3 akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Andres Susilo. Untuk pesertanya, di sini kita pertama deklarasi variabel, mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu deklarasi variabel scanner, terus ada modul, deklarasi variabel pesanan obat, deklarasi variabel nama dan nomor telepon, deklarasi variabel alamat, deklarasi variabel tanggal bulan tahun, deklarasi variabel pilih tempat, deklarasi variabel stok obat. Oke, next. Slide-nya. Lalu ada deklarasi variabel nama obat, ada deklarasi variabel survei apotek, lalu ada juga deklarasi variabel apotek kunjungan dan hari kerja. Nah, lalu di sini yang pertama ada login. Masuk ke pertama dari login ini kita akan memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, jika username dan password sesuai dengan array ID pass, tampilkan login berhasil. Tampilkan nama yang telah tertera dan tampilkan juga jabatannya. Jika tidak sesuai, tampilkan login gagal. Tampilkan silahkan pilih modul. Tampilkan 1 pesanan obat, 2 survei apotek, lalu tampilkan daftar kunjungan. Tampilkan 4 tentang, tampilkan 5 keluar. Lalu tampilkan silahkan pilih modul. Jika modul sama dengan 1, maka tampilkan pesanan obat. Yang pertama, tampilkan 1 LV-D3 5000 dengan harganya dan stok obatnya pada array yang sudah dideklarasikan tadi. Begitu juga pula untuk semua obat yang tadi. Lalu tampilkan masukkan jumlah pesanan di setiap obatnya. Setelah itu, tampilkan nama pemesan. Tampilkan masukkan nama pemesan. Masukkan NAPE, variabel NAPE. Tampilkan masukkan nomor telepon. Masukkan variabel nomor teleponnya. Tampilkan silahkan pilih tempat pengiriman. Tampilkan 1 distributor, 2 RS, 3 apotek, 4 klinik. Nah, tampilkan pilih tempat pengiriman Anda. Jika pilih tempat sama dengan 1, maka tampilkan silahkan pilih distributor. Tampilkan pilih tempat pengiriman Anda. Lalu setelah itu, masukkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu cetak faktur. Untuk modul 2-nya, tampilkan survei apotek obat. Nah, masukkan nama apotek.
untuk disurvei. Lalu juga masukkan alamat untuk disurvei. Tampilkan telah terdaftar menjadi apotek penerima suplai obat baru. Baik, untuk bab 4 akan dibaca oleh saya sendiri. Bab 4 yaitu implementasi. Berikut ini adalah tampilan login dari aplikasi sederhana yang kami buat. Pertama-tama, dalam mengakses program ini, kita harus login terlebih dahulu. Jika login berhasil, maka bisa masuk dan bisa langsung mengetahui bahwa yang login itu siapa. Lalu jika loginnya gagal, maka tidak berhasil atau muncul tulisan login gagal, next. Lalu setelah itu ada beberapa modul. Jika memilih modul pertama, yaitu akan langsung ditampilkan beberapa data obat dan pengisian untuk pemesanan obat. Oke, next. Lalu jika memilih modul 2 yaitu survei apotek, kita tinggal memasukkan alamat apotek tersebut. Oke, next. Lalu jika kita memilih modul 3 yaitu daftar kunjungan, maka akan langsung muncul daftar apotek yang harus dikunjungi. Lalu untuk modul 4 berisi tentang seputar informasi dari PT Laboratoris. Lalu untuk keluar dari program ini bisa langsung mengklik modul nomor 5. Terima kasih kepada Kori yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari aplikasi yang kami buat adalah, dari aplikasi sederhana ini, semoga dapat memudahkan para sales PT Lapi Laboratoris dalam menjalankan pekerjaannya. Meskipun aplikasi ini masih berbasis Array sebagai database dan CLI sebagai bentuk tampilannya, namun aplikasi ini sudah dapat mengoptimalkan sistem komputerisasi dalam bidang pekerjaan, sehingga sales tidak harus lagi bekerja secara konvensional. Harapannya, aplikasi ini akan lebih sempurna apabila dikembangkan lagi dengan menggunakan database. Berikut adalah dokumentasi-dokumentasi ketika kami kerja kelompok, dan juga berikut adalah dokumentasi ketika saya mewawancarai seorang karyawan dari PT Lapi Laboratorius yang bernama Rajan Rafiki. Baik, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam penyampaian presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.